Mau jadi yang paling besar, jadi pelayan dulu. Dengar-dengar nih mau ada nih pemilihan ketua OSIS, calon baru. Kalian gak ada interested nih, soalnya dari muka kalian kayak kelihatan muka-muka orang bener, muka-muka orang pemimpin. Coba dari kakak. Aku mau sih, soalnya aku udah cocok jadi ketua. Pede dulu gak sih? Pede dulu. Coba dari Yohana gimana? Aku yaudahlah, kalau kamu mau jadi ketua, aku jadi panitia aja lah. Kan jadi panitia juga nggak apa-apa, kan kerjanya juga sama-sama totalitas kan. Ya udah lah ya, berarti aku jadi ketua kali ya. Kamu duluan aja kalau gitu jadi ketua. Diri aja dulu. Ini sama aja nih dengan pelajaran kita hari ini. Tahu gak apa judulnya? Apa nih? Kamu duluan. Maksudnya? Kamu duluan. Nah, kepo kan? Jadi kita harus lebih mendalami lagi pelajaran kita. Mending daripada kita berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam cerita ya. Nah, Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita harus apa nih? Harus mengingatkan teman-teman yang belum punya buku Cornerstone Connection, kalian bisa langsung call center Hope Channel Indonesia, atau enggak bisa kalian DM IG-nya Hope Channel Indonesia untuk minta buku Cornerstone. Oke, kita langsung baca kali ya. Tapi, untuk teman-teman yang belum punya buku, bisa langsung baca di kitab Matius 20, ayat 20 sampai 28. Kita masuk ke dalam cerita. Siapa dulu yang mau baca? Dari kesan. ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaskanlah rakyatnya." Pada Matius 17 ayat 24-26, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kepada Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Wow, berarti ini kayak
siapa di sebelah kiri Tuhan Yesus, siapa sebelah kanan Tuhan Yesus. Yes. Nah, jadi coba deh kita lebih mendalam lagi, aku baca ulang ya inti dari cerita kita. Waktu Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, Petrus ditanya soal pajak bait Allah. Yesus menjelaskan bahwa sebenarnya rakyat kerajaan bebas dari pajak. Tapi demi tidak menyinggung siapapun, ia tetap membayarnya. Lalu murid-muridnya bertanya nih, siapa sih yang terbesar di kerajaan surga? Yesus pun jawab, kalau kalian gak bertobat dan jadi seperti anak kecil, kalian gak akan masuk. Ia menegaskan bahwa yang paling besar itu justru orang yang rendah hati dan seperti anak kecil. Lalu datang tiba-tiba kan ibu dari Zebedeus ini. Dia datang terus meminta posisi terhormat untuk anak-anaknya di sorga. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati itu bukan soal posisi, bukan soal dia itu di kiri atau di kanan, tetapi tentang inisiatif pelayanan dan juga hamba bagi orang lain. Seperti dia sendiri datang ke sini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Lalu, belum selesai nih, Yesus menegur nih si Simon, karena dia itu tidak menunjukkan kasih seperti perempuan itu. Dan dia itu mengampuni dosa perempuan itu di depan semua orang. Ia berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi sebenarnya ini banyak cerita, tapi kita juga bisa dapat banyak pelajaran dari sini. Pelajaran bagus banget ya. Banget. Aku amazed banget sih sama kata-kata dia datang untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani. Benar. Tapi kayaknya kalau cuman baca sekilas dari cerita ini, kayaknya kurang mendalam gitu nggak sih? Kayak mau lebih tahu lagi gitu. Gimana kalau kita langsung aja masuk ke segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu arti dari kesombongan, ambisi, dan kerendahan hati? Nah, ini menurut New Choice English Dictionary, arti dari ketiga kata tadi. Yang pertama, kesombongan. Itu adalah perasaan menghargai atau menghormati diri sendiri, tapi secara berlebihan. Nah, seorang yang sombong biasanya merasa dirinya lebih penting daripada orang lain dan terlalu bangga kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ambisi. Itu adalah keinginan besar untuk memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kesuksesan. Ambisi bisa jadi baik jika digunakan dengan bijak, tapi juga bisa membuat orang terobsesi dengan pencapaian duniawi dan melupakan orang lain. Yang ketiga, yaitu kerendahan hati. Ini adalah sikap merendah dan tidak membanggakan diri sendiri. Orang yang rendah hati sadar bahwa kemampuannya terbatas, hidup sederhana dan bersahaja, serta siap melayani orang lain dengan tulus. Yuk, belajar untuk lebih rendah hati dan melayani dengan kasih. Lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Di sini sudah ada Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Baik. Puji Tuhan baik juga. Aman semua gitu ya? Aman Pak Pendeta. Oke Pendeta, kan kita sudah sampai di pelajaran ke-13 dan Iya. tadi kita juga udah baca gimana ceritanya. Dan kita pengen nanya banyak ke Pendeta, tapi sebelum kita nanya kita mau bacain ayat intinya dulu yang terdapat di 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami bertiga sudah menyiapkan pertanyaan masing-masing. Yang harus Papen jawab dengan benar dan tulus. Iya, jangan lupa. Oke. Mau siapa duluan? Yaudah deh. Dari Kak. Apa salah satu nih Papen dari permintaan ibu anak-anak Zebedeus kepada Yesus? Iya. Jadi apa permintaannya? Apa? Justru itu pertanyaan. Justru itu pertanyaannya. Kamu duluan. Ya, jadi ini balik lagi ke salah satu cerita
yang dimana murid-murid Yesus bertanya gitu ya, maksudnya murid-murid Yesus pun juga seperti merasa bahwa ini kan kita murid-murid nih gitu ya, kira-kira siapa sih yang paling besar di antara kami gitu ya, kayak contohnya siapa sih yang jadi juara kelas gitu contohnya kan, kalau juara kelas Belum. belum. Belum Ya. tahu tapi Belum tahu. Sedang semester diusahakan ini. ya. Amin ya. Amin. Ya, jadi seperti itu. Jadi seakan-akan bahwa kalau memang di antara kami ada siapa gitu kan, penasaran gitu. Maka jawaban daripada Yesus sendiri ya di dalam pembelajaran kita bahwa justru kalau misalnya perilaku kita masih kayak anak-anak gitu ya, justru nggak akan masuk surga gitu. Maka dari hal seperti inilah, karena mereka ada di tempat karena mereka ada di tempat kediaman daripada ibu daripada Yohanes gitu ya, ibu daripada anak-anak Zebedeus pada saat itu, dan mereka itu banyak pada saat itu. Maka Yesus pun juga menegaskan kepada ibunya ya, dan juga ini kan ibu ini mewakili anak-anak ya, siapa tahu kan kalau misalnya mereka ragu, mereka takut, nanya ke ibu kan, Bu tolong dong tanyain gitu contohnya ya, Bu tolong dong tanyain siapa yang paling besar di antara kami. Nah, hal-hal seperti inilah, permintaan seperti inilah yang bisa mengakibatkan namanya perpecahan ya. Kira-kira bagus gak sih motif untuk jadi nomor satu? enggak Kalau dalam hal baik, Bagus, sih. bisa bagus, bisa buruk. Bisa buruk. Iya. Tapi dalam hal ini kan dikatakan siapa sih yang paling besar di antara kami gitu ya, dari anak-anak ini. Boleh gak anakku ini salah satu menjadi istilahnya jadi tangan kananmu gitu loh. Padahal kan semuanya adalah sama saja di mata Tuhan. Ya, kenapa? Karena untuk menjadi pelayan Tuhan pun juga dalam pembelajaran kita dikatakan posisi terhormat itu utamanya bukan di kita gitu ya, utamanya bukan di kita tapi di juru selamat itu sendiri ya. Kadang-kadang nih kalau kalian punya grup K-pop kesayangan contohnya gitu ya, yang kalian lihat siapa? Orangnya atau grupnya? orangnya. Idolnya kan, Idolnya, orangnya kan, bukan grupnya kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya menjadi permasalahannya. Karena kan ibu daripada anak-anak Zebedeus kan nanya kan, boleh gak posisi terhormat nih ya buat anak kami di surga? Kan seperti kayak mencoba kalau boleh anak kami duluan lah yang jadi terhormat namanya. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti inilah, yang permintaan seperti inilah yang menjadi satu problematik gitu ya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi itulah permintaan yang dalam tanda kutip sebenarnya sih nggak perlu ditanya gitu ya, nggak perlu ditanya, karena hal itu kan sifatnya seperti duniawi banget ya, minta jabatan, minta segala macam seperti itu. Iya, seperti Oke, itu. pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi ibu dengan anak-anak Zebedeus itu Betul. meminta beberapa pertanyaan. Meminta beberapa permintaan. Permintaan. Maaf. Oke. Nah, apa sih reaksi yang ditunjukkan murid-murid setelah mendengar permintaan itu? Oke. Cemburu. Hah? Ya, Siapa tahu cemburu. siapa tuh cemburu bisa jadi kan ya. Kalau di pembelajaran kita bilangnya kayak gimana? Ayo, coba kalau misalnya kita buka di Alkitab kita gitu ya, di Alkitab kita, kira-kira bagaimana reaksi daripada mereka setelah mendengarkan hal tersebut? Marah. Ya. Di sini bilang mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain. Nah, itu kan setelah minta kan, boleh gak saya ini anak saya ini gitu ya di posisi ini, atau nggak boleh gak si A ya ada punya posisi bagus di sana ya. Tapi kan itu reaksi daripada pertanyaan daripada ibu Zebedeus ini ya, ibu ini. Maka reaksi daripada murid-murid setelah menerima permintaan itu justru marah ya kan. Apaan sih dia, padahal selama ini makan minum sama-sama gitu ya, bahkan perjalanan sama-sama, semua punya kapasitas sama gitu ya, waktunya juga sama, kenapa harus dibeda-bedain sih? Nah, kadang-kadang kan juga di rumah dibedain ya, ini adek ya,
kadang-kadang ada yang paling dikasihin gitu ya, atau enggak abang yang paling punya spotnya di rumah. Lalu gimana nasib anak tengah? Ya, jadi gimana dong kalau anak tengah nih rasanya, gitu ya, kayak nggak punya tempat rasanya. Tapi inilah yang menjadi pembelajaran bahwa ternyata reaksi orang setelah mendengar hal tersebut bisa berbeda. Ada mungkin orang yang mempunyai reaksinya biasa aja gitu. Tapi buktinya 10-nya marah mendengar hal tersebut. Seperti ada persaingan di dalam pemuritan ini. Ya, jadi hal-hal tersebut harus dihindari. Gitu. Lanjut aja nih, Pak Pens, Ya, boleh. ke pertanyaan ketiga. Ya. Apa artinya melayani menurut Yesus? Dan bagaimana kita bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kita dalam sehari-hari? Oke. Ya. Bagaimana arti melayani? Ya. Ada kan perumpamaan yang dikasih ya, bagaimana untuk melayani? Ya. Kalau bisa dibaratkan melayani bagaikan seorang anak kecil ya yang datang pada bapaknya. Anak kecil kan nggak neko-neko ya, kalau mau minta ya A, ya B gitu ya, nggak minta nanti sebentar A, sebentar B, nggak mungkin kayak gitu. Dan mereka pun juga kalau kita minta suruh anak kecil langsung jalan, nggak bilang mana Wadipiro gitu, nggak mungkin kayak gitu, atau enggak mana coklat mainan dulu gitu, nggak seperti itu. Bahkan anak kecil pun juga mempunyai hati yang tulus, ya, nggak perhitungan. Ini dia misal katanya. Tadi pendeta mikir apa katanya? Perhitungan, ya. Jadi konsep melayani tadi yang dikatakan melayani itu jangan ada neko-neko. Kalau ada sesuatu gitu ya, contoh bantu di gereja gitu ya, contoh bantu di gereja ataupun di tempat ibadah manapun itu, tolong dong sambut tamu di depan gitu. Nggak mau sambut tamu doang, tapi bilang ayo nyanyi di depan, semuanya ngikut nyanyi. Tapi hal yang kecil aja ya tidak kita lakukan. Ya, maka pembelajaran kita dengan judulnya apa judulnya? Kamu duluan. Ini dia. Kamulah gitu ya. Ditunjukkan. Tapi ini dengan kesadaran masing-masing kita perlu kita pahami bahwa ternyata melayani itu justru merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tapi bukan akhirnya rendah diri. Gak percaya diri, beda ya rendah diri sama gak percaya gitu ya. Nah, sama rendah hati itu beda sekali. Maka perlu sekali kita mempunyai kerendahan hati untuk dapat melayani. Karena melayani itu kan bukan hanya sekedar omongan, ya, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga dari segala tindakan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Pak Pendeta atas pencerahannya, pembelajarannya, semua lebih mengerti nanti. Semua pertanyaan kita udah terjawab nih dari Pak Pendeta. Langsung aja kita masuk ke segmen Apakah Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama aku Claudi, aku kelas 11 dari Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama aku Katrina Jessica. Aku kelas 10 SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Andi Senja Pantolomepa. Saya kelas 11. Saya dari Sekolah Advent Salemba. Perkenalkan nama saya Jerome. Saya dari kelas 10-3 dan saya dari Perguruan Advent Salemba. Halo, nama aku Benci Sabatani. Aku dari kelas 11-3. Aku dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Jadi karakter yang baik seperti Yesus dan apa yang bisa dilakukan itu seperti kita bisa memberitakan kabar-kabar baik tentang Yesus. Menjadi pelayan Yesus adalah ketika kita mau melayani seperti Yesus dan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah seorang pemimpin dan guru bagi kita. Kita menjadi murid Yesus ketika kita mau melayani dan mau berbuat baik kepada semua orang. Menurut aku, menjadi pelayanan murid Yesus itu mudah dan sulit. Tapi kita bisa memulainya dari hal-hal yang terkecil menjadi seperti bintang-bintang di gereja atau menjadi pelayan-pelayan kecil di gereja. Hal yang saya pahami murid Yesus itu adalah ketika kita menyebarkan Injil kepada teman-teman kita dan orang-orang dekat kita dan selalu mengikuti kegiatan berbakti di gereja. Yang saya pahami, pelayan Yesus itu adalah tindakan kasih dan ajaran yang dilakukan Yesus selama ia masih di dunia.
di Cornerstone Connection. Ya, jadi kita udah denger nih respon dari teman-teman kita. Sekarang kita mau dengar juga nih respon dari masing-masing kita, biar lebih open-minded. Coba, apa yang kamu pahami tentang pelayan Yesus? Apa saja hal yang dilakukan untuk menjadi pelayan atau murid Yesus? Ini mau dari Papen dulu gak? Langsung ke Papen dulu ya. Openingnya biasanya belakangan, tapi dulu nggak apa-apa ya. Udah request. Apa yang kita pahami ya tentang pelayan Yesus ya. Maka kalau menurut pendeta, pelayan Yesus berarti orang yang mau untuk dibentuk dan juga dibina. Ya, kalau istilahnya gimana sih hal apa yang untuk dilakukan menjadi pelayan atau murid Yesus? Maka yang dilakukan adalah semua hal. Itu apa? Karena kalau mau dibilang lakukan kayaknya dikit banget ya gitu ya. Tapi kayaknya untuk hal apa saja yang dilakukan untuk menjadi pelayan murid Yesus, semua hal, baik dari itu sosial, baik itu juga dalam talenta-talenta yang ada gitu ya, dipergunakan semuanya dengan baik. Gitu. Wah, jadi jawabnya ini jadi gampang nih kalau aku. Apa yang kau pahami tentang pelayanan Yesus? Semuanya, seperti kata pendeta, semuanya kan Papen. Tetapi intinya juga itu dari inisiatif diri kita sendiri dalam bentuk pelayanan. Mungkin kakak apa nih kak menurut pendapat dan perspektif kakak? Kalau menurut aku adalah ketika kita sudah mau memberikan hati kita untuk melayani Yesus dan mengorbankan kehidupan kita untuk Dia. Terus kalau misalkan hal-hal yang dilakukan untuk menjadi pelayan Yesus, ya mencerminkan Dia dalam kehidupan. Amin. Kalau menurut aku tentang pelayan Yesus, ibaratnya kayak pelayan sama Tuannya gitu ya. Jadi kalau misalnya Yesus bilang apa di dalam Alkitab, itu juga yang harus kita perbuat. Kalau untuk bagaimana cara menjadi pelayan Yesus, mungkin kita harus memberikan sepenuhnya hati kita kepada Yesus dan mengikut Dia selalu. Amin. Jadi kita akan mendengarkan kesimpulan dulu, Papen. Penutup, sudah pembuka, sekarang penutup. Mantap. Ya. Oke, sebagai kesimpulan, untuk diingatkan tadi kesimpulan ya. Sebagai kesimpulan kita di pelajaran yang ke-13, sudah pelajaran terakhir di triwulan ini ya. Maka pelajaran yang ke-13 menegaskan kepada kita bahwa untuk menjadi pelayan Tuhan pun juga ya tidak perlu menunggu akan satu imbalan yang pantas bagi kita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Zebedeus gitu ya, bagi anak-anaknya, dia merasa bahwa hal itu adalah hal yang tepat, hal yang wajar. Tapi Yesus katakan justru dengan hal tersebut kita tidak menjadi pelayan Tuhan yang sejati, tapi menjadi pelayan Tuhan dalam tanda kutip ada menunggu imbalannya. Tapi untuk menjadi pelayan Tuhan kita butuh yang namanya kerendahan hati, sama seperti anak kecil yang memang tulus melakukan segala sesuatunya yang ada. Ya, jadi teman-teman Cornerstone, jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah diri, tapi mintalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pun juga akan sanggupkan. Kenapa? Karena Yesus pun juga melakukannya semuanya dengan sepenuh hatinya. Karena kalau melakukan semuanya setengah-setengah rasanya nggak enak ya. Kita pun juga kalau dilayani setengah-setengah juga nggak enak rasanya. Tapi ingat, ada tagline selalu mengatakan bahwa hidup itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, jadi hal inilah yang memang harus ditekankan bagi seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada maupun yang ada di studio. Jadi sama seperti kehidupan kita saat ini, kalau kita mau melayani mulai dari sekarang ini, maka kita pun juga akan dipersiapkan untuk melayani satu hal yang lebih besar lagi. Tapi ingat, semuanya itu hanya untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulannya yang sudah diberikan. Sekarang boleh Pendeta minta didoakan untuk teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan Cornerstone. Oke, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk pembelajaran di Sabat yang ke-13. Di pelajaran yang ke-13 ini, dan kami pun juga dapat melihat bahwa kuasa Tuhan hadir dalam pembelajaran ini. Ya Tuhan, kami tahu kami masih sangat muda, masih banyak hal-hal yang kami inginkan, bahkan banyak hal yang kami minta kepada Tuhan. Tapi biarlah dalam pembelajaran ini,
dapat menyadarkan kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan juga dapat berkarya dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Bapa untuk dapat melayani dengan sepenuh hati, bahkan melayani siapapun yang ada di sekitar kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan surga untuk dapat kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, Kau kiranya berkati bagi seluruh anak-anak Cornerstone, baik yang studio maupun yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada. Tuhan berkati dalam segala hal yang kami lakukan, terlebih khusus dalam iman kerohanian kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.